Tempat ziarah Gua Maria Sendang Sono sudah sangat populer di kalangan umat Katolik. Tak berlebihan kalau tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata rohani paling ramai dikunjungi, terutama pada Mei dan Oktober, bulan di mana umat Katolik menyatakan devosinya kepada Bunda Maria. Lokasinya berada di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awalnya Sendang Sono merupakan tempat beristirahat bagi para pejalan kaki dari Kecamatan Borobudur Magelang ke Kecamatan Boro, Kulon Progo, atau sebaliknya. Kesejukan dan kenyamanan tempat itu ternyata juga dimanfaatkan untuk bertapa oleh sejumlah rohaniwan Buddha dalam rangka menyucikan dan menyepikan diri. Nilai rohani muncul dan menguat seiring dengan adanya kepercayaan yang didasarkan pada suatu legenda bahwa tempat itu juga dihuni Dewi Lantam Sari dan putra tunggalnya, Den Bagus Samijo. Demikianlah Sendang Sono sudah menampakkan aura kesucian sebelum tradisi gereja Katolik. Saat Katolik mulai menyebar di Jawa, lokasi ini juga akrab dengan tokoh misi paling populer di pulau ini, yakni Romo Van Lith SC. Sendang Sono tidak bisa dilepaskan dari lingkaran sejarah gereja Katolik di Pulau Jawa, mengingat Romo Van Lith sendiri merupakan salah satu rohaniwan yang menyebarkan ajaran Katolik di Pulau Jawa. Dari catatan sejarah, pada 14 Desember 1904, Romo Van Lith membaptis 171 warga setempat dengan air yang bersumber di bawah kedua pohon sono. Pembaptisan ini adalah buah-buah karya Barnabas Sarikromo sebagai katekumen pertama di wilayah ini yang sudah lebih dahulu dibaptis oleh Romo Van Lith pada tanggal 20 Mei 1904 di pusat misi Muntilan. Seperempat abad kemudian, persisnya pada 8 Desember 1929, Romo J.B. Prenhaller SC menyatakan secara resmi Sendang Sono sebagai tempat pesiarahan bagi orang-orang Katolik. Lalu, patung Bunda Maria di Sendang Sono dipersembahkan oleh Ratu Spanyol yang dengan begitu susahnya diangkat beramai-ramai naik dari bawah desa Sentolo oleh umat Kalibawang. Pada 1945, pemuda Katolik Indonesia berkesempatan berziarah ke Lourdes. Dari sana, mereka membawa batu tempat penampakan Bunda Maria untuk ditanamkan di bawah kaki patung Bunda Maria Sendang Sono sebagai relikwi, sehingga Sendang Sono disebut Gua Maria Lourdes Sendang Sono. Kemudian, Sendang Sono dibangun secara bertahap sejak tahun 1974 hanya dengan mengandalkan sumbangan umat. Memasuki jalan menuju lokasi, sepanjang kiri kanan jalan terhampar kios-kios penjual cindera mata dan barang-barang rohani. Peziarah dapat membeli lilin, jerigen atau botol berbentuk patung Bunda Maria untuk menyimpan air Sendang Sono. Kompleks ziarah Sendang Sono luasnya hampir 1 hektar. Dari pintu gerbang masuk, peziarah dapat menemukan rute Jalan Salib Besar. Jalan Salib Besar ini berawal di gereja yang berada di bawah kompleks ziarah Sendang Sono. Peziarah yang ingin mengunjungi gereja tersebut dapat mengakses jalan yang terletak beberapa ratus meter sebelum lokasi parkir Sendang Sono dengan mengikuti petunjuk jalan yang ada. Dari gereja inilah asal Jalan Salib Lama tersebut. Jarak tempuh Jalan Salib ini sekitar 1 km. Di sebelah kanan dibangun rute Jalan Salib baru yang lebih kecil, dalam arti jarak satu perhentian ke perhentian lain sangat pendek, hanya beberapa langkah saja. Diorama-diorama kisah sengsara Yesus Kristus berbentuk kecil saja dan dinaungi semacam atap. Di akhir Jalan Salib, peziarah akan memasuki pelataran yang di area tengahnya pada bagian bawah terdapat keran-keran air untuk mengambil air dari mata air Sendang Sono yang dialirkan dari sebelah atasnya, yaitu titik sumber mata air berbentuk seperti sumur yang ditutup. Selain berdoa, mereka mengambil air dari sumber. Banyak yang meyakini kalau air yang diambil dari lokasi ini
dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, di sini ada mata air atau sendang dalam bahasa Jawa. Mata air pun muncul di antara dua pohon sono. Karena itulah tempat ini disebut Sendang Sono. Budayawan, rohaniawan, dan arsitek Y.B. Mangunwijaya memberikan sentuhan arsitektur vernakular yang khas dengan konsep bangunan kompleks Sendang Sono bernuansa Jawa dengan semangat ketukangan yang tinggi serta penggunaan material bahan bangunan memanfaatkan sumber daya setempat yang ramah lingkungan. Tahun 1991, kompleks bangunan Sendang Sono mendapat penghargaan arsitektur terbaik dari Ikatan Arsitek Indonesia untuk kategori kelompok bangunan khusus. Pada 17 Oktober 2004, diadakan sewaktu prosesi dan misa Ekaristi Kudus pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Monsinyur Ignatius Suharyo PR untuk memperingati 100 tahun Sendang Sono. Saat ini, Gua Maria Sendang Sono dikelola oleh Paroki Santa Maria Lourdes di Promasan, Barat Laut, Yogyakarta.